Shalom semuanya, apa kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan, yes, 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 mantap, haleluya, amin. Wow, luar biasa sekali. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa, sikap doa yang baik, kunci tangan, tutup mata. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat hari ini kami masih bisa beribadah ya Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik, setiap pujian penyembahan kami semuanya hanya untuk Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ada haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Siapa yang percaya kasih Tuhan itu sangat besar? Yes, haleluya. Kasih Tuhan itu besar, lebar, Amin. tinggi dan dalam. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Semua tepuk tangan sama-sama. Di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Kasih Allah di tengah kita besar, besar. Semua sama-sama.
Haleluya, puji Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Puji Tuhan, kita angkat satu pujian yang berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, sang sahabat, dan kau dekat. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, Sungguh besar. sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, Sungguh indah. sungguh Amin. Terima kasih Tuhan. yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, Sungguh besar. Amin. sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, Sungguh indah. sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh sungguh indah. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kini tiba saatnya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, shalom, selamat siang. Apa kabar adik-adik? Luar biasa ya pastinya. Waduh, hari ini kita ketemu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Incelisa mau cerita tentang firman Tuhan yang ada di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ayo, sudah siap Alkitabnya? Nah, duduk yang manis. Incelisa mau cerita sesuatu yang menarik sekali. Hari ini kita belajar tentang kekuatan mengucap syukur. Nah, adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Nah, Tuhan Yesus melewati satu desa perbatasan di antara Samaria. Nah, di situ ada 10 orang yang sakit kusta. Adik-adik tahu sakit kusta itu apa? Nah, sakit kusta itu penyakit yang menular. Jadi kalau zaman Tuhan Yesus dulu, kalau orang-orang yang sakit kusta, mereka tidak boleh hidup atau tinggal bersama-sama dengan keluarganya. Mereka harus dipisahkan, tinggal terpisah dari keluarganya. Mereka tinggal di pinggir-pinggiran kota.
Kenapa? Karena penyakit kusta itu menular. Penyakit kusta itu penyakit kulit yang buat kulitnya jadi gatal-gatal, jadi putih-putih semuanya, mengerikan pokoknya. Jadi pada zaman itu orang-orang yang penyakit kusta itu dianggap kena kutuk, mereka tidak boleh mendekati orang lain. Jadi 10 orang yang sakit kusta ini ketika mereka tahu Yesus akan lewat di dekat tempat mereka tinggal, mereka itu menunggu-nunggu karena mereka sudah dengar bahwa Yesus ini bisa menyembuhkan. Orang yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, bahkan yang mati bisa bangkit. Jadi mungkin mereka berpikir, wah kalau sakit kusta aja pasti bisa sembuh oleh Yesus. Karena itu mereka menunggu di pinggir jalan, mereka menunggu kapan Yesus akan lewat. Ketika Yesus lewat, karena mereka tidak boleh mendekat, mereka itu berteriak sekuat tenaga dari jauh, Yesus, Yesus, Yesus tolong kami. Seperti itu adik-adik, karena mereka sangat ingin sembuh. Mereka ingin pulang kembali ke keluarganya. Mereka teriak sampai Yesus dengar. Waktu itu Yesus dengar, siapa itu teriak-teriak panggil-panggil Yesus? Waktu Yesus menoleh, dia melihat ada 10 orang yang kelihatannya menyedihkan sekali. Karena tubuhnya sudah penuh dengan penyakit kusta. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Yesus mendekati mereka dan kemudian Yesus bilang, hai kalian semua, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Imam-imam pada zaman itu sama seperti pendeta saat ini. Jadi mereka disuruh pergi ke rumah-rumah ibadat untuk memperlihatkan dirinya ke imam-imam. Tapi saat itu kusta di tubuh mereka belum sembuh. Jadi mereka berjalan. Mereka bilang, wah Yesus cuma suruh kita pergi ke imam nih. Mereka berjalan, sambil berjalan, mereka tiba-tiba merasa ada sesuatu yang berbeda di tubuhnya. Terus mereka saling melihat, kok tanganmu sudah sembuh? Mereka lihat temannya, mukamu udah sembuh. Yang satu lagi, wah tubuhku gak gatal lagi. Makin mereka dekat ke tempat ibadah, mereka melihat tubuh mereka sudah sembuh seluruhnya. Kusta mereka sudah hilang, bersih, tidak ada lagi sama sekali. Mereka penuh sukacita, mereka bersyukur, mereka berlompat, mereka bersukacita. Dan 9 orang dari 10 orang itu, 9 orang kemudian langsung pulang ke rumahnya. Karena mereka begitu senang sudah sembuh, mereka sudah rindu sama anak-anaknya mungkin, sama papa mamanya. Mereka langsung cepat-cepat lari ke rumahnya. Nah, dari 10 orang, 9 sudah pulang ke rumahnya, sisa berapa? Sisa 1. Yang 1 orang ini kemana? Ternyata yang 1 orang ini dia ingat, aku sembuh bukan karena aku sembuh karena Tuhan Yesus. Dia langsung berbalik arah dan dia cepat-cepat lari, dia pergi kembali ke tempat di mana Tuhan ada. Dan waktu dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dia langsung sujud, dia tersungkur dan dia bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, aku sudah sembuh. Nah Yesus bertanya, loh tadi kamu ber10, yang 9 lagi mana? Kata dia, yang 9 sudah pulang Tuhan. Dan Yesus bilang, puji Tuhan kamu ingat untuk bersyukur, karena itu imanmu sudah menyelamatkan engkau. Nah adik-adik, waktu kita mengucap syukur, waktu kita tahu berterima kasih atas berkat yang Tuhan berikan, hati Tuhan disenangkan. Hati Tuhan bersuka cita lihat kita berterima kasih, bersyukur dengan berkat yang sudah Tuhan kasih. Ayo kalian, hari ini sudah bersyukur belum? Hari ini sudah berterima kasih belum? Kita bisa bersyukur buat apa saja. Misalnya, kita bersyukur buat nafas hidup yang Tuhan berikan. Kita bersyukur karena buat kesehatan yang Tuhan berikan. Kalau di luar sana banyak yang sakit, ada mungkin yang kena COVID, tapi kita masih bisa bernafas dengan lega, semuanya itu karena Tuhan. Ayo hari ini belajar ucapkan syukur, berterima kasih paling sedikit untuk 1 hal di hidupmu yang kamu syukuri. Bisa apa saja, bisa untuk orang tua, bisa untuk makanan yang enak yang bisa kita nikmati, semuanya itu karena berkat Tuhan. Hati Tuhan disenangkan ketika kita mau belajar mengucap syukur. Nah, Enci mau kasih tugas, hari ini kalian tuliskan 5 hal. 5 hal yang bisa buat kalian bersyukur apa saja. Misalnya bersyukur, terima kasih Tuhan hari ini aku bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Atau bersyukur, terima kasih Tuhan hari ini aku bisa ikut ibadah di gereja. Apa saja, bisa apa saja. Tuliskan 5 ya, Enci tunggu ya. Dan jangan lupa hari ini juga ada ayat hafalannya.
Ayat hafalannya ada di Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Ayat hafalannya kita singkat saja, bunyinya pendek ya. Bunyinya seperti ini. Bersyukurlah kepadanya sebab Tuhan baik. Kita ulangi lagi ya. Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Bersyukurlah kepadanya sebab Tuhan baik. Amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu lagi di ibadah yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah mengikuti ibadah, bahkan kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Saat ini kita akan akhiri ibadah. Mari semua kita mengangkat tangan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa. Kami serahkan anak-anak yang ada di Provinsi Gorontalo, anak-anak yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Bahkan kami teringat anak-anak yang ada di seluruh dunia menjadi anak-anak yang takut kepada orang tua. Bahkan terlebih mereka akan menjadi takut kepada Tuhan. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, sampai kepada aparat yang ada di desa-desa. Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Dan lewat ibadah pada saat ini, kami memberkati bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memulihkan bangsa kami lewat ibadah anak-anak pada saat ini. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.